Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang kita seberataan selalu berharap mudah-mudahan diistiqomahkan belajaran di sini dan dijadikan duduknya kita belajaran di sini menjadi sebab-sebab yang membahagiakan kita kena di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Latif, yang mana perjumpaan sebelumnya kita tuntung membaca fasal furudul wudu atau fardu wudu. Hari ini masuk kepada sunanul wudu. Nah, itu dibacanya sunanul wudu. Sunan jamak dari sunnatun, yang kalau diartiakan sunnah wudu. Sebagaimana pian seberataan mengerti dan paham, hukum sunnah itu adalah satu hukum ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Orang nang menggawinya dapat pahala, namun yang meninggalkannya kada dapat dosa dan kada disiksa. Yang menggawinya dapat pahala, yang meninggalkannya kada berdosa atau kada disiksa. Hanya saja orang yang meninggalkan sunnah atau sunat ujar kita itu rugi. Sunanul wudu wa sunanuhu, dan sunnah wudu itu yang pertama as-siwaku, memakai siwak. Nah, jadi siwak itu disunnahkan bukan hanya ketika hendak sembahyang aja. Siwak pun disunnahkan ketika kita hendak memulai berwudu. Siwak bagusnya pakai kayu siwaknya langsung. Hanya saja jar ulama, kullu syai'in khashin, seandainya pian kada terbawa siwak atau bahkan kada bisi, tapi terlalu benar bang mau kada bisi, amun tak tinggal di rumah masih mending. Amun sawat kada beisi lalu terlalu murah benar gini. Nungkar rokok kawa bedus-dus. Siwak nang murah kada bisi terlalu manusia kayak itu. Marlboro, Sampurna, Samsu, Premik, Baygon adalah mereka. Bangga mandak di kantong baju. Tapi kada bisi siwak, terlalu manusia kayak itu. Nukar kuota rajin, nukar siwak kada kawa, nukar rokok kawa, nukar siwak kada kawa terlalu. Afdolnya pakai kayu sugi, kayu siwak nih. Tapi seandainya jar ulama kada bisi atau tertinggal atau tegelempang, sedangkan pian hendak berwudu, maka bisa digantikan kesunahannya dengan sesuatu nang teksturnya kasar. Contoh apa? Ujung baju. Dapat kesunahannya bian. Aku tertinggal siwak ya bian.
Lalu sudah parak hendak baudu, pakai ujung lengan baju atau nang digulu baju gisikakan. Dapat pahala sunnah siwak. Tapi yang mun giginya kuning, bajunya putih, nah itu bebakas ya. Jadi sunnah pertama as-siwak, memakai siwak, dan ini sebelum membasuh muha. Summa tasmiyah, lalu selanjutnya setelah bersiwak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kada apa basmalah lah. Talalu benar sawat ada orang Islam lahir sebagai muslim, muslimah, basmalah kada bisa membaca. Itu talalu. Selanjutnya ghuslul kaffaini. Nah, disunahkan sebelum membasuh muha, sebelum memulai wudu, kita membasuh kedua tangan. Ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Sampai sini jadi. Dibasuh dulu. Apalagi yang muntrigat sebelumnya, nah afdol lagi dibasuh supaya bersih ketika baudu. Tsummal madmadatu, tsummal istinsyaqu wal istinsyar. Setelah tuntung kita membasuh kedua telapak tangan, lalu disunahkan berkumur-kumur. Dan istinsyak, memasukkan banyu ke dalam hidung, dihiut. Wal istinsyar, dan kemudian dikeluarkan. Nah ini sunnah sebelum memulai membasuh muha. Jadi siwak dulu, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh kedua tangan. Hanya kumur-kumur. Ibarat di keran tuh, ambil banyu itu masukkan ke muntung, kumur-kumuri, sambil dimasukkan juga ke dalam hidung banyunya, kumur-kumur, hanya keluarkan di muntung. Ambil pulang sampai 3 kali sunahnya, kumur-kumur dan memasukkan banyu ke hidung. Ambil pulang, kumur-kumur, keluarkan, habis. Yang ketiga pulang, ambil lagi banyu di keran, kumur-kumur sambil masukkan ke hidung, keluarkan, habis. Nah itu madmadah, istinsyak, istinsyar. Sebagian menyebut istinthar pakai ta. Itu cara yang paling afdal, cara wasal ngarannya. Ambil gurfah atau satu genggam banyu, apalagi di keran, kumurakan langsung masukkan ke hidung, ludahkan, keluarkan pulang banyu di hidung, ambil pulang, kumur-kumur, masukkan juga, ludahkan pulang, sampai 3 kali, itu sunnah. Dan ini pun disunahkan ketika dalam keadaan puasa. Bahkan ketika puasa pun disunahkan kumur-kumur. Hanya saja jangan mubalaghah, berlebihan. Ini kumur-kumur pakai gayung, segayungan. Wah, sekira kada haus. Nah, itu ada boleh. Kalau masuk banyu terminum, batal puasanya. Sunnah kayak biasa, jangan berlebihanan juga masukkan banyu. Bahkan ketika puasa pun sunnah kumur-kumur di dalam muntung. Dan disunahkan 3 kali tadi. 3 kali dikumurakan, dikeluarkan 3 kali. Jangan pas puasa dikumurakan 3 kali, nah keluar 2 kali. Nah korupsi itu. Mana sekalinya? Aguknya. Nah itulah madmadah, kumur-kumur. Istinsyak, memasukkan banyu ke hidung. Istinsyar, mengeluarkan banyu dari hidung. Istinsyak, memasukkan banyu dalam hidung, yang afdol lagi dihiut sampai sakit di sini. Bimat hiut. Hanya keluarkan. Itu bagus gesan fungsi otak. Pernah lah pian menghiut banyu dalam hidung tuh sampai yang terasa sakit kepala, belakang, muka. Sebenarnya itu bagus.
Setelahnya biasanya pian tuh wahin. Keluar lendir dahak terasa turun sampai kerongkongan lalu diludahkan. Nah lendir-lendir itu menghalangi fungsi otak berpikir supaya jernih. Kami dahulu di pesantren mengamalkan istinsyak ini tiap berwudu sampai sakit kepala, sampai terbiasa, kadang lagi terlalu sakit. Apa salah satu faedahnya? Menyamani menghafal. Nyaman berpikir jernih, mata bertajam gini. Ketika sudah wahin itu pokoknya rasa ringan kepala, cuma sakit awalnya. Nang jarang nang kada semua mencobai, ketika mencobai hamuk bisa tertampar kawan dihiga, sakitnya. Banyak kayak dong, tapi itu sunnah. Wa tathlith. Lalu yang disunahkan selanjutnya di tiga kaliakan. Apa aja yang di 3 kaliakan? Termasuk membasuh muha, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, kemudian membasuh kedua batis kiri dan kanan. Di 3 kaliakan itu sunnah. Wa mas'u jami'ir ra'si. Kemudian disunahkan juga ketika berwudu mengusap sabarataan kepala. Semalam pian belajar dah bahwa yang fardu, yang wajib itu walau setitik. Pian tanai banyu sejari, basah jari nih. Pian set ke itu. Sah dalam wudu. Asa berurutan, muha sudah, tangan sudah, hanya kepala. Walau setitik banyu sah, tapi sunnahnya diratakan usapannya sekepalaan. Kayak apa? Basahi kedua tangan, lalu kayak ini akan set. Lalu berataan kena. Nah itu sunnah. Mengusap, kembali ulun ingatkan, mengusap. Tangan dibasahi, lalu diusapkan. Jangan kepala ditanai di keran. Itu membasuh. Jimus baju awak. Setiap sembahyang berimaman jimus awak. Kenapa aja kawan ini? Aku menggawi sunnah aja. Membasuh kepala sebukuan. Nah ini gara-gara kada teliti mengaji belajar. Mengusap. Tangan dibasahi, setelah basah kuyup tangannya hanya diusapkan ke kepala. Jangan ditanai ke keran. Tiap berjamaah kawan dihiga basah, harinya panas, hujan kata, kenapa? Sekalinya tersalah mengaji. Membasuh semua kepala tapi ditanai ke keran seberataan, basah naik baju. Mengusap. Tsummal udunaini wasimakhaini. Kemudian disunahkan juga dalam berwudu apa? Mengusap kedua telinga. Ini mengusap juga telinga. Karena tuh thummanya atop kepada mashu jami' ra'si. Mengusap kedua telinga, wasimakhaini dan 2 lubang telinga. Apabila letak kesunahan membasuh telinga, dalam fikih dibahas ada 3 letak. Yang pertama ketika membasuh muha pertama kali, itu sunnah lebarakan ke telinga. Sekali dah. Lalu kita membasuh kedua tangan, lalu mengusap rambut. Nah, setelah mengusap rambut, sebelum membasuh kedua batis, di situ letak kesunahan membasuh telinga nang inti. Kayak apa caranya? Sama mengusap. Jangan ditanai di keran telinga, tolewian. Masuk banyu na pampan langsung Mengusap, basahi kedua tangan. Caranya jar ulama dicontohkan dalam fikih 3 kali usapan. Pertama basahi kedua tangan bian. Lalu kayak ini caranya. Bagian telunjuk itu memutar di sisi sini. Bagian ibu jari di belakang telinga. Kayak ini jadinya. Kiri kanan sama. Ini bermain di bagian sini, ini bermain bagian belakang. Basahi pulang, kayak itu pulang. Basahi pulang, kayak itu pulang. Lalu setelahnya basahi lagi khusus untuk bagian dalam lubangnya. 3 kali.
Tuntung basahi lagi jar ulama istidharon. Basahi pulang nya tapak. Tapi jangan gencang lah. Pak gitu. Telinga nih kada pendengaran azan subuh lo mahamuk lawan diri seorang nih. Pak menapak, oh, jangan. Nah itu cara sunnah membasuh telinga tuh. Basahi kayak ini dulu. Basahi pulang 3 kali. Lalu pulang ambil basahi sini pulang 3 kali. Setelah tuntung basahi pulang. Basahi pulang. Nah itu nang sempurnanya kayak itu. Kalau pengen hendak lakas nang tadi aja set. Langsung bisa kan set. Yang penting dapat kesunahan mengusap telinga. Dan ini salah satu faedahnya, harapannya telinga kita mendengar segala kebaikan dan kada mendengari hal yang kada bagus. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan ulun orang yang mau mendengarkan hal-hal yang baik dan mau umpatin yang bagus. Nah itu doa ketika membasuh kedua telinga dalam Bidayatul Hidayah dan kitab yang lain. Apabila tadi letaknya membasuh telinga antara mengusap rambut sebelum membasuh kedua batis. Itu yang dimaksud tsummal udunaini wasimakaini. Kemudian mengusap kedua telinga dan 2 lubang telinganya. Di sini di kitab kada ditulis mashur raqabah. Sebagian ulama kayak Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama lain ada menambahi setelah tuntung kita mengusap kedua telinga, kesunahan yang lain apa? Membasahi belakang gulu, belakang leher. Nah Imam Ghazali mensunahkan ini. Jadi tuntung telinga sebelum basuh batis, basahi pulang tangan, pakai tangan kanan, usap leher kita. Lalu niatkan mudah-mudahan hari kiamat gulu kita dilepas dari rantai neraka, dijauhkan dari belenggu neraka. Nah, sebagian ulama Imam Ghazali termasuk menyunahkan di sini membasuh bagian belakang leher. Makanya kalau pian melihat orang lain berwudu ada yang membasuh bagian belakang leher, berarti mengaji kitab-kitab Imam Ghazali dan ulama lainnya. Lalu setelah itu hanya berpindah ke batis. Wa takhlilul lihyatil kathifati. Kemudian kesunahan wudu berikutnya menyela-nyelai janggut nang tebal. Semalam ingatlah pian, apabila seorang laki-laki berjanggut tebal, bagaimana diketahui tebalnya? Ketika berhadapan jarak semeter lebih, kada kelihatan kulit bawahnya. Nah itu tebal berarti. Ketika sudah masuk kategori tebal, nang wajib dibasuh bagian luar nang kelihatan aja. Tapi tetap ketika wudu sunnah menyela-nyelai pulang. Sunnah kada wajib. Supaya lebih mantap mah dibasahi. Di sela-selai pakai jari jemari, dibasahi jari hanya kayak ini. Itu sunnah. Yang tabal, kalau nang tipis wajib karena berataan bulu atau rambut daripada janggutnya. Yang tipis, kelihatan duduk kelihatan kulit bawahnya, wajib berataan. Wa takhlilul asabi', disunahkan pula dalam berwudu menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari batis. Seandainya pian berwudu di keran di tanah wara, sah asal kena berataan. Cuma tetap disunahkan di sela-selai jari itu. Sambil dibasahi di sela-selai. Takhlil ngarannya. Supaya lebih memastikan banyu sampai ke bagian jari jemari. Begitu pula jari jemari batis. Seandainya di tanah wara di keran sah asal rata bajunya, tapi tetap disunahkan jari jemari batis sambil disela-selai. Pakai apa menyela-nyelai jari batis? Pakai jari tangan. Jangan menyela-nyelai jari batis pakai jari batis juga. Rabah pian baudo. Kawalah pian batis sebelah berangkat ke keran, sebelahnya menyela-nyelai. Bisa tahun baling sambil duduk.
Menyalanya juga pakai tangan, jari-jari tangan. Wa tatwilul ghurrati wa tahjili. Sunnah wudu berikutnya memperpanjang basuhan wajah, tatwilul ghurrah. Itu diartikan memperpanjang basuhan wajah. Batasan wajah itu dari tumbuh rambut, kemudian dari daun telinga kiri dan kanan, dan sampai tulang rahang bagian bawahnya. Labihani sedikit itu sunnah. Labihani kena rambut, labihani sampai telinga, labihani sampai kena gulu bawah. Itu sunnah. Itu ngarannya tatwilul ghurrah. Dan orang dalam berwudu nang biasa melabihani kayak ini, itu kena wajahnya bercahaya di hari kiamat. Wa tahjil, memperpanjang basuhan tangan. Begitu pula batis. Tangan batasannya sampai siku. Sunnah pian memperpanjang labihani sampai ke parak bahu, basahi ke atas lagi. Batis sampai mata kaki, labihani sampai separuh batis, itu sunnah. Wal muwalah, disunahkan antar basuhan satu sama lain bersambung. Ini sunnah lah ada wajib. Artinya sebelum muha kering lanjut ke tangan, sebelum tangan kering lanjut ke kepala, sebelum kepala kering lanjut ke batis. Nah itu ngarannya bersambung, mualah. Dan ini kada wajib. Seandainya pian kada mualah pun sah. Pian membasuh muha contohnya di duhat dengan niat membasuh kedua tangan di pulau ku'u, mengusap rambutnya di lampihung, membasuh batisnya di amumtai. Sah kada wudunya? Sah. Karena muala itu sunnah berurutan. Sah itu. Tapi perlu dipertanyakan, orang tuh waras kada tuh. Maaf Pak. Muha di duhat, tangan di pulau ku'u, kepala di lampihung, batis di amumtai. Di mana sembahyang nggak? Banjar. Nah itu sekadar contoh fikih bahwa itu sah. Selama perjalanannya tadi itu kadang menggawi hal yang membatalkan. Kalau batal terkantut di jalan, ulang dari awal. Wa tarkul isti'anati fi shab. Sunnah wudu juga kada minta bantuan orang lain dalam menuang. Nah bahari itu kada ada keran kayak kita nih. Bahari itu ada sistem menuang kadang. Nah sunnah jangan minta tolong orang menuangakan. Ada kayak teko gana kawan menuangakan, kita nang tinggal bodoh. Sunnah tuh menuang seorang kalau kawan. Jangan minta bantuan orang. Wa tarkut tansyifi bi khirqatin, dan terakhir sunnah wudu itu kada mengusap anggota wudu setelah tuntung dengan kain. Basah tangan, muha, rambut, batuntung wudu, lalu diambilnya anduk, diusapnya supaya karing. Itu kada sunnah. Biarkan karing sorangan ninya. Terkecuali memang darurat. Contoh apa? Musim dingin. Di sini kada bang sama, kada ada nang musim dingin sampai 0 derajat Celcius, kada ada di sini. Pian kalau di negeri Arab, kami itu waktu di Yaman di sana ada karena musim tertentu musim dingin, dinginnya minta ampun. Naudzubillah. Dingin menggigil. Nang paling kasihan tuh ketika sembahyang subuh. Berwudu untuk sembahyang subuh. Dinginnya minta ampun. Ketika dingin semacam itu, pian berwudu dingin, kada apa-apa, pian usap langsung lawan kain. Mengurangi rasa dingin. Dinginnya minta ampun kalau sudah kena musim dingin di Yaman itu. Nang paling kasihan tuh nang malamnya taguring mandi junub liwar. Apa garang macam-macam hayalan. Oh temimpi nang kada-kada. Wah, locot. Setengah mati mandi. Tapi alhamdulillah kami di Darul Mustafa tuh ada keran air panasnya. Ada banyu panasnya khusus. Sakhanah dalam bahasa Arab. Hanya saja walau banyu panas pas mandi, pas keluar karena angin dingin pulang. Luar biasa liwar dinginnya.
Nah ini sunanul wudu, sunnah-sunnah dalam wudu. Dan ingat, walaupun definisi sunnah itu ma yuthabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi, yang menggawi dapat pahala, yang meninggalkan kada apa-apa. Walau kayak itu definisinya, jangan sampai meremehkan sunnah-sunnah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Dalam satu riwayat ujar Nabi, siapa orang yang menghidupkan sunnatku, menghidupkan ajaranku, inda fasad ummati, ketika umatku rusak, ketika umatku banyak kacau, ada karuan tampuhnya, falahu ajru syahid, maka orang yang menghidupkan sunnahku tersebut dapat pahala bagaikan orang mati syahid. Artinya gana benar orang yang menjaga sunnah ketika keadaan umat lagi kacau. Sekarang nih, bisa dikatakan umat Islam, mohon maaf, banyak Islam KTP wara. Bujur, agamanya Islam di KTP. Suruhkan baca surat Fatihah tapun tapu lilit. Ada orang Islam kayak itu di luar sana. Tapi di Duhat kada kayak itu bang, insya Allah. Di luar sana ada yang sudah beranak bercucu, dites oleh ustadz bacaan Fatihah tahambur. Iyyaka na'budu, apa yuk ya? Han. Walad dolinnya kada pas makhrajnya, walad dalin. Han. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Antara shod, to, qaf nya kada tahu. Nah ini menandakan kacaunya umat Islam ini, jauh dari dasar-dasar nang wajibnya ketahui. Itu surat Fatihah itu paling inti nang harus dihafal. Rukun salat sawat kada tahu. Makanya ada sebagian daerah tuh bagus. Ketika ada perjaka pemuda melamar anak perempuannya, salah satu syarat agar diterima lamarannya syarat mengaji, lancar mengaji Al-Quran. Nah orang tua nang kayak itu tuh pintar, karena ini bakal jadi laki bagi anak, bakal jadi kuitan bagi cucu. Membaca Fatihah aja tahambur, nah kayak apa membimbing anak cucu kena. Jadi jangan hanya menentukan mahar aja, mahar 50 juta. Kada nego. No nego-nego. Kalau urusan mahar tinggi mandak, kada peduli kualitas calon menantu ini, bisa kada baca Fatihah. Ditakoni rukun wudu ada berapa? 9 nya. Han liwar kalau nang hal-hal nang basic nang wajibnya ketahui maka kada tahu. Jangan terima jadi menantu nang itu. Kayak mana membimbing anak kita? Kayak mana jadi kuitan bagi cucu kita? Kemana dibawa? Mau dibawa kemana? Cerita kita. Amun kayak itu nang bakal memimpin anak kita jadi imam. Sekali kena berjamaah hanya di rumah lawan nang bini, pian aja imam menyuruh bini jadi imam. Karena bini tak lancar bacaan Quran. Han kada mengerti fikih bahwa laki yang harus jadi imam. Liwar nang kayak itu. Makanya ketika ada orang melamar anak perempuan kita, minimal bisa mengaji, paham hal-hal nang fardu. Berapa rukun wudu? 6. Sip. Berapa yang membatalkan wudu? 4. Berapa rukun salat? 7. Salah. Hadang belum lihat di Google. Jangan juga. Karena ini bakal menjadi imam bagi anak dan bahkan abah bagi cucu. Jangan beberang. Faslun fi nawaqidil wudu wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.